persoalan ini supaya tahu ya. Ini kalau beliau yang bersangkutan sudah mengatakan hak asasi manusia, kita akan bawa ke hak asasi manusia internasional. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Lah iya kan, dia bicara melanggar hak asasi manusia saya. Oke, kita bawa ke internasional. Ya namanya dunia teknologi informasi sekarang ini ya, masalah ijazah palsu ini juga sudah memang menjadi sorotan. Jadi apa namanya domainnya itu bukan lagi domain personal, Pak. Domain ini adalah domain ilmu. Ketika kita bicara domain ilmu, ini kita bicara lintas batas. Apakah Jokowi siap jika kasus ijazahnya dibawa ke Digital Forensik Internasional, lanjut ke Amnesty Internasional? Jadi dia minta dukungan Amnesty Internasional nih, gara-gara dia takut terancam di penjara. Kan, lu ngomong apa dokter ya? Doknya dok anjing tuh kata Vicky Osi ya. Jadi ini saya berikan informasi aja. Kami teman banyak di berbagai negara. Bertiga ini punya domain masing-masing. Tentu saja mereka tidak akan berdiam diri kalau ada ilmuwan yang dikriminalisasi. Seperti apa? Tadi ini kan kita meraba-raba skenario, berbagai skenario, kita bingung, jangan-jangan Jokowinya sendiri juga bingung. Mau ngapain ini skenario apa? Karena memang udah pernah dicoba ini, pakai Markus, pakai ini, pakai hilang, pakai apa gitu kan. Pakai kader. Saya meraba-raba, saya nggak tahu nih akhirnya kayak Kok kita mau sih jadi agen asing gitu? Karena kita nggak suka sama anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing untuk menghancurkan ya seorang presiden yang 2 periode dipilih oleh rakyat. Betapa buruknya nasionalisme kita. Kenapa? Karena nggak akan ada orang di negara manapun yang mau gitu. Negara lain mencemooh negaranya, nggak akan mau. Kalau dia manusia, kalau dia seorang nasionalis, dia pasti nggak akan mau. Buruk ya katakan buruk, tapi di dalam kita sendiri. Kita boleh cakar-cakaran di dalam kita sendiri, kita boleh hajar-menghajar di dalam kita sendiri, tapi kita nggak boleh biarkan orang luar menghajar kita. Itu prinsip, Bang. Nah, secara ilmiah, ya penelitian kami itu udah selesai. Kami udah bisa menyatakan secara ilmiah mengenai keaslian atau ketidakaslian dari atau keaspalan dari proses kelulusan seseorang yang bersangkutan itu. mengubah perdebatan menjadi kriminalisasi. Roy itu bukan dokter. Dia menganggap 3 serangkai ini termasuk dirinya direpresi. Represi intelektual adalah upaya sistematis untuk membungkam suara kritis, bukan suara kritis, suara nyinyir berbasis ilmu dan nurani. Nurani apa? Kemudian menyerang integritas pemikir, bukan gagasan mereka katanya. Intinya dia mulai ketakutan nih, ya. Takutan dikriminalisasi seperti meme yang tadi sebelumnya ya. Kalau harapan kita cocok, artinya gini, harapan kita sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kan kepengennya adalah Pak Jokowi menyampaikan ijazah saya ini loh. Itu nggak mungkin. Ya, nggak, artinya kan itu, kan itu. Nah, ketika itu tidak mungkin, maka kita akan menghadapi kasus ini sampai kiamat. Reformasi ini juga sudah kebablasan loh, jangan salah. Ada kebaikan dalam reformasi, tapi juga ada ketidakbaikan hasil dari reformasi. Sehingga membuat kita hari ini merasa boleh mencaci maki siapapun, menghujat siapapun, menuduh siapapun, itu juga hasil dari reformasi kita kemarin. Saya underline Mas Roy bilang, kita sangat percaya dengan Presiden Prabowo, kapasitasnya, kredibilitasnya, kredensialnya beliau. Nggak mungkin beliau akan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh pimpinan rezim lama. Adapun kalau sejak awal nggak membesarkan masalah ijazah S1 Jokowi, yang entah apa urgensinya, ya, dan manfaatnya buat masyarakat, apa pentingnya? Toh pendidikan minimal presiden adalah lulusan SMA seperti Megawati gitu ya. Ya kenapa lu ngenuduh Megawati ijazah SMA-nya palsu juga? Lagi pula ijazah jadi presiden kan ijazah, syarat untuk jadi presiden kan ijazah cukup SMA. Kalaupun ijazah S1-nya Jokowi palsu, tapi kan ada ijazah SMA dan sudah diperlihatkan ke wartawan. Aduh, blow on banget nih ya.
Jadi memperdebatkan ijazah itu asli atau tidak enggak menggugurkan keabsahan Jokowi sebagai presiden. Ya, yang dari 2014 sampai 2024 apa gunanya ngoceh palsu. Aduh. Saya pribadi tidak mau saya kemudian ditahan untuk menyampaikan sisi ilmiah dari sesuatu, nggak mau saya. Saya free, saya manusia merdeka. Apalagi sebagai insan ilmiah, saya selalu punya panggilan untuk ada sesuatu kejanggalan, ada sesuatu ketidakbenaran, itu ada panggilan nature kami sebagai ilmuwan. Jadi jangan karena kita sedang berkasus soal ini, terus kami kemudian jadi merasa tidak merdeka untuk mengatakan terjadi saja. Nah itu saya marah. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Saat dimintai pertanggungjawaban atas semua fitnah yang telah dilontarkan olehnya, si nenek, dianggap ini si nenek ya, akan berteriak bahwa dia telah dikriminalisasi. Itu ada meme-nya tuh ya. Si Tifa yang disebut si nenek nih ya. Ya mungkin dia udah tua ya. Tapi masih kencang ya kulitnya ya. Nenek ini akan apa dia bilang ya? Ini salah ketik nih. Akan membuat drama sambil berteriak bahwa dia telah dikriminalisasi katanya ya. Saat dimintai pertanggungjawaban atas semua fitnah yang telah dilontarkannya. Aduh. Oke, kemudian Kampungan Norak juga mencuit soal Tifa. Di sini dia disebut Miss Internasional ya katanya ya. Nah, Tifa ini kan pendukung Abah Anies ya. Dia bilang Abah Anies itu dibutuhkan di dunia internasional. Ada videonya, nggak usah dibahas lah. Ntar kita promosikan Tifa lagi ya. Faktanya dibutuhkan dunia internasional tapi tidak jadi apa-apa. Lah, kok sekarang ijazah Pak Jokowi yang mau dibawa ke dunia internasional? Nah, maksudnya apa nih? Ijazah Jokowi mau dibawa ke dunia internasional. Kita lihat ya. Kemudian Alex juga mencuit yang sama tentang Tifa ini. Ngakak. Doknya dok anjing ya. Dikit-dikit internasional ya. Nah, di bawahnya tuh dia merespon cuitan Tifa yang menyatakan apakah Jokowi siap jika kasus ijazahnya dibawa ke Digital Forensik Internasional lanjut ke Amnesty Internasional. Woi, jadi dia mau membawa kasus ini ke dunia internasional. Wih, mantap. Ini persoalan ini supaya tahu ya, ini bukan lagi persoalan domestik, bukan lagi persoalan nasional. Ini kalau beliau yang bersangkutan sudah mengatakan hak asasi manusia, kita akan bawa ke hak asasi manusia internasional. Loh iya kan, dia bicara melanggar hak asasi manusia saya. Oke, kita bawa ke internasional. Berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama. Kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, pakai nomornya di kehutanannya ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, yang jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi, Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strike ya. Iya, iya. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Gitu. Nah ini dia nih cuitannya ya. Apakah Jokowi siap jika kasus ijazahnya dibawa ke Digital Forensik Internasional lanjut ke Amnesty Internasional? Jadi dia minta dukungan Amnesty Internasional nih gara-gara dia takut terancam di penjara. Kemudian karena para akademisi yang mempertanyakan secara ilmiah malah dikriminalisasi katanya. Jangan lupa laporan sudah masuk ke OCCRP.
tinggal lanjut ke ICC. Ya, apakah Jokowi siap di Duterte-kan? Nah, dia nggak ngerti. Kan sudah saya bahas berkali-kali, OCCRP itu kan satu organisasi yang dibiayai oleh Amerika Serikat yang waktu itu membuat laporan Jokowi salah satu tokoh terkorup dunia. Tapi itu bukan hasil penelitian, hasil survei di media sosial yang namanya X, yang dulu namanya Twitter. Ya namanya dunia teknologi informasi sekarang ini, masalah ijazah palsu ini juga sudah memang menjadi sorotan. Jadi apa namanya, domainnya itu bukan lagi domain personal, Pak. Domain ini adalah domain ilmu. Ketika kita bicara domain ilmu, ini kita bicara lintas batas. Jadi ini saya berikan informasi aja. Kami teman banyak di berbagai negara. Bertiga ini punya domain masing-masing. Tentu saja mereka tidak akan berdiam diri kalau ada ilmuwan yang dikriminalisasi. Baik, terima kasih. Kalau mudah-mudahan Pak Jokowi juga menonton acara ini. Ya. Kami sebenarnya itu siap memberikan kesaksian. Tentu saja kesaksiannya adalah kesaksian sejarah. Bagaimana Bapak kuliah dan bagaimana juga Bapak wisuda. Karena kebetulan saya dengan Bapak itu termasuk yang wisuda bersama, yaitu tanggal 5 November tahun 1985. Jadi saya adalah salah satu saksi dari 67 teman-teman yang sampai sekarang ini masih ada. Nah, memang penyelesaian secara hukum barangkali kami juga siap ya untuk menjadi saksinya gitu. Lah, malah dia bilang sudah melaporkan. Cuman kalau melaporkan ke OCCRP, Jokowi bisa dipenjara. Kayak lu gitu. Ya nggak bisa lah ya. Terus mau di Duterte kan. Dari mana Duterte? Duterte itu jadi kontroversi ya. Karena dulu dia menangani para pecandu narkoba dan ini pengedar lah ya. Yang dieksekusi. Nah itu dunia internasional lah sebut saja ya, menyatakan ini suatu pelanggaran hukum ya karena mengeksekusi nyawa orang. Lah Jokowi masa gara-gara tuduhan lu yang juga belum terbukti di pengadilan mau di Duterte kan? Lu ngomong apa dokter ya? Doknya dok anjing tuh kata Vicky Osi ya. Secara ilmiah ya penelitian kami itu udah selesai. Kami udah bisa menyatakan secara ilmiah mengenai keaslian atau ketidakaslian dari atau keaspalan dari proses kelulusan seseorang yang bersangkutan ini. Soal PON, ini jadi salah satu juga masalah. PON, Gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau PON kita itu kan terimanya itu memang ijazah ya begini ini gitu. Iya. Dari kalau dibilang kita ini buat-buat atau itu, kita nggak bisa buat ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Saya kemarin tanggal 15 April ya, itu diundang oleh dekan Fakultas Kehutanan. Di sana itu karena ada TPUA itu, ya. Saya ke sana dan memang teman-teman juga membawa ijazah. Kita coba banding-bandingkan ijazahnya ya memang sama, memang begini semua. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nyatakan palsu, maka kan semuanya itu akan palsu. Nah, dia mencuit lagi nih Tifa. Represi intelektual. Aduh. Nah, yang dialami oleh, saya sebut aja nama ya, Tifa, Roy, Rismond. Roy itu bukan dokter. Oke deh. Adalah represi intelektual. Jadi dia menganggap 3 serangkai ini termasuk dirinya direpresi. Ya. Represi intelektual adalah upaya sistematis untuk membungkam. Wah, suara kritis bukan suara kritis, suara nyinyir. Oke? Berbasis ilmu dan nurani. Nurani apa?
Kemudian menyerang integritas pemikir, bukan gagasan mereka katanya. Mengubah perdebatan menjadi kriminalisasi. Mengapa terjadi? Nah, di bawahnya dia panjang lebar. Udahlah, nggak perlu saya bahas itu ya. Intinya dia mulai ketakutan nih, ya. Takutan dikriminalisasi seperti meme yang tadi sebelumnya ya. Kalau harapan kita cocok, artinya gini, harapan kita sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kan kepengennya adalah Pak Jokowi menyampaikan ijazah saya ini loh. Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ya, nggak, artinya kan itu, kan itu. Nah, ketika itu tidak mungkin, maka kita akan menghadapi kasus ini sampai kiamat. Aduh. Nah, kemudian ini bagus nih cuitan dari Mas Zini, dia bilang, yang membesarkan soal ijazah kan dokter dan teman-teman. Pas sekarang sudah besar, mantan presiden sebagai tertuduh, kan sama-sama jadi warga negara. Bukan presiden lagi kan Jokowi ya, yang punya hak merespon ya, merespon balik dan melaporkan kelompok yang menuduhnya lewat jalur hukum yang ada. Oke? Perasaan direpresi maksudnya ya, dan dibungkam ini sebenarnya nggak perlu. Maksudnya nggak perlu juga lo keluar-keluar direpresi gitu ya. Kemudian adapun kalau sejak awal nggak membesarkan masalah ijazah S1 Jokowi yang entah apa urgensinya ya dan manfaatnya buat masyarakat, apa pentingnya? Toh pendidikan minimal presiden adalah lulusan SMA seperti Megawati gitu ya. Ya kenapa lu ngenuduh Megawati ijazah SMA-nya palsu juga? Lagi pula ijazah jadi presiden kan ijazah, syarat untuk jadi presiden kan ijazah cukup SMA. Kalaupun ijazah S1-nya Jokowi palsu, tapi kan ada ijazah SMA dan sudah diperlihatkan ke wartawan. Aduh, blow on banget nih ya. Jadi memperdebatkan ijazah itu asli atau tidak, enggak menggugurkan keabsahan Jokowi sebagai presiden. Ya, yang dari 2014 sampai 2024 apa gunanya ngoceh palsu. Aduh, apa gara-gara 16 miliar? Ya kita nggak tahu deh ya. Nah, saya pribadi tidak mau saya kemudian ditahan untuk menyampaikan sisi ilmiah dari sesuatu, nggak mau saya. Saya free, saya manusia merdeka. Apalagi sebagai insan ilmiah, saya selalu punya panggilan untuk ada sesuatu kejanggalan, ada sesuatu ketidakbenaran, itu ada panggilan nature kami sebagai ilmuwan. Jadi jangan karena kita sedang berkasus soal ini, terus kami kemudian jadi merasa tidak merdeka untuk mengatakan Vicky Yosi mencuit setelah dilaporkan oleh pengacara Pak Jokowi, si dok anjingnya ODGJ orang gila gangguan jiwa gitu ya. Tifa resmi dilaporkan relawan Jokowi dan Ormas Pemuda Nusantara. Banyak lu dok katanya ya. Jadi ada kuasa hukum Pak Jokowi, kemudian ada dilaporkan oleh relawan Jokowi dan Ormas Pemuda Nusantara. Waduh, banyak berarti ya. Tambah bonyok katanya ya.